yang bapaknya agamanya Kristiani, ibunya agama Islam. Dan sudah sebaliknya, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama yang lain. Dan itu akur kami Ustaz. Makanya Pak Ustaz, nikah beda agama ini itu adalah toleransi tertinggi. Saya bilang itu bukan toleransi tertinggi, itu fenomena kiamat. Kenapa kita katakan fenomena kiamat? Agama melarang nikah beda agama, kita memunculkan pernikahan. Agama melarang keras nikah beda agama, kecuali ahlul kitab. Ahlul kitab itu dulu, sekarang tak ada lagi. Lain waktu kita bahas siapa ahlul kitab itu, biar Bapak Ibu tahu ahlul kitab itu ada nggak atau tidak sekarang. Sudah biasa orang nikah beda agama hari ini, sehingga yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu, dampak daripada nikah beda agama itu berat. Kalau bapaknya Islam, ibunya Kristen misalkan, maka anaknya itu kalau beragama Islam, anaknya bisa dinisbatkan ke bapaknya. Kalau tidak, dia tak bisa berhak bapaknya menikahkan. Nah, coba bayangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini insyaallah Allah berikan keberkahan. Allah kemudian turunkan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan setiap langkah kita dipermudah menuju surganya insyaallah. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah, yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah kaji tapi lampu mati. Yang tak terima entah lampunya, entah siapanya pun kita tak tahu. Kan begitu, yang mati lampu. Rupanya di sana mungkin sedang ada perbaikan gitu. Nggak tahu, kita tidak boleh suuzon pula kan. Kalau boleh suuzon mungkin agak apa sih, tapi kita tak boleh suuzon. Insyaallah mudah-mudahan itu memang ketika itu listriknya mungkin ada yang bermasalah sehingga kita tidak pakai mic. Saya tidak tahu apakah suara saya sampai ke belakang apa tidak waktu itu. Jadi insya Allah kita coba ulang sedikit dari kajian kita yang kemarin maghrib itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah mudah-mudahan kalau tidak pertemuan ini, mudah-mudahan nanti pertemuan yang selanjutnya bisa selesai dari pembahasan tanda-tanda hari kiamat dalam pandangan Syekh Hasim Al-Asy'ari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semakin hari semakin tanda-tanda itu nampak jelas. Kita tak boleh mengatakan bahwa hari ini besok kiamat, itu tidak mungkin. Karena kiamat itu sudah menjadi rahasianya Allah dan yang tahu cuman Allah. Hanya saja bahasanya di dalam Al-Qur'an itu atiyatun la raiba fihi. Yang namanya kiamat itu pasti datang. Cuman kita tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Allah yang tahu. Dan ini kunci keimanan. Kenapa kok bisa kita tidak tahu kiamat itu datang? Karena kalau kiamat itu tahu kita kapan datangnya, dah bersiap orang. Tapi Nabi ketika ditanya oleh ketika ditanya oleh seorang lelaki
Kata dia bertanya tentang hari kiamat, mata sa'ah. Kata Nabi, wa mal mas'ul bi'alami minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya, wa ma hiya amarat? Dia bertanya tentang amarat. Amarat itu artinya tanda-tanda. Yang kemudian setelah laki-laki ini pergi, kemudian Nabi bilang sama Umar bin Khattab dan para sahabat, kalian tahu siapa dia? Malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang Islam. Nah, amarat ini yang tak bisa yang kita ingkari itu yang amaratnya. Artinya Allah sudah sampaikan, Allah sudah kasih wahyu melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah sebutkan sebagai tanda-tanda kiamat. Meskipun tanda-tanda itu ada yang mengatakan tanda-tanda kecil. Tak ada masalah, mau itu tanda-tanda kecil, mau itu tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar, kedekatan hari kiamat semakin dekat. Kalau tanda-tanda kecil dekat tapi belum sedekat tanda-tanda besar. Artinya, ketika tanda-tanda besar itu datang, kalaupun ada umat manusia, orang-orang munafik, orang-orang kafir, tetapi orang-orang yang benar-benar beriman, dalam riwayat yang lain mereka berhijrah dari tanah mereka menuju Palestina. Inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama bahwa di akhir zaman nanti, mendekat-dekat hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia akan tersisihkan. Tersisihkan apa? Mereka yang tadi kita sebut dalam hadis Nabi, fatuba lil ghuraba. Hanya orang-orang yang aneh memang. Yang selamat itu orang-orang yang aneh. Yang aneh, maksudnya siapa mereka yang aneh? Yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak, yang beradab. Itu yang aneh di akhir zaman itu. Sehingga orang-orang yang aneh ini yang hijrah nanti, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah, mereka ini nanti yang akan kelak berangkat ke Palestina, berhijrah ke Palestina. Mungkinkah itu kita atau siapa di antara kita? Wallahu a'lam bishawab. Artinya adalah kita berharap kita tak bertemu dengan hari kiamat. Karena yang ketemu dengan hari kiamat itu seburuk-buruknya kaum. Nah, maka seburuk-buruknya kaum ini oleh para ulama dikatakan. Kata para ulama, siapa yang seburuk-buruknya kaum tersebut? Orang munafik, orang kafir yang tak beriman kepada Allah. Dan ini yang menjadi masalah. Maka tanda-tanda hari kiamat besar itu datang, tetapi setelah tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil itu tidak sedikit. Itulah yang Allah sebut. Salah satunya dalam kitab Armageddon itu pemula, kata dia. Pemula datangnya hari kiamat itu, tanda-tanda kiamat kecil itu dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu tanda datangnya hari kiamat kecil. Apalagi meninggalnya Nabi, wong lahirnya Nabi tanda pemula. Nah, kalau meninggalnya Nabi, meninggalnya sahabat, meninggalnya tabi'in, meninggalnya tabi'in, meninggalnya orang-orang yang saleh, maka kelak di akhir zaman kata Jabir, yurfa'ul ilmu, ilmu itu diangkat, wa yabqal jahil, yang tersisa orang-orang yang bodoh. Artinya kita tahu nampak urutannya. Nabi ketika masih hidup, pada masa Nabi hidup saja kesesatan ada. Kalau Nabi dah meninggal, tinggal sahabat. Pada masa sahabat, Abu Bakrin Siddiq, Nabi meninggal, Nabi palsu muncul. Artinya belum jauh jaraknya. Nabi masih hidup di akhir kehidupan Nabi, sebelum Nabi meninggal muncul Nabi palsu. Banyak orang yang tak mau bayar zakat keluar daripada Islam, murtad, yang kelak diperangi oleh Abu Bakar. Artinya adalah pada masa sahabat saja itu kesesatan nampak. Bahkan mohon maaf, salah satu perbuatan yang diancam oleh Allah itu orang-orang yang tak mau bayar zakat, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Tujuan Abu Bakar memerangi cuma satu, biar orang tidak mengatakan bahwa syariat zakat itu nanti tidak ada. Kalau tidak diperangi oleh Abu Bakar, orang akan paham bahwa zakat itu tidak ada lagi dalam syariat Islam. Yang mau bayar, bayar, yang tak mau bayar silahkan.
diperangi, muncul aliran-aliran sesat, nabi palsu, ndak tanggung-tanggung. Yang muncul nabi palsu 3 sekaligus. Hari ini bukan 3 lagi, tapi tidak sekaligus. Di India Ahmad Mossadegh ya, Ahmad Mossadegh. Kemudian di Indonesia juga ada, di Bogor. Tapi sudah saking keterlaluannya di Indonesia. Kalau dulu di Mesir ada Fir'aun ngaku Tuhan, kalau sekarang di Indonesia tak jauh-jauh, dah ngaku Tuhan pun, ngaku malaikat. Yang banyak yang tak mau ngaku tuh ngaku iblis sama setan tuh yang tak mau. Karena apa? Karena perbuatannya udah kayak setan, kayak iblis. Jadi tidak perlu ngaku lagi gitu deh. Tapi mengapa pada masafah waktu yang rentang begitu dekat antara Nabi dengan sahabat kok masih bisa aliran-aliran sesat itu muncul, yang mengaku Nabi muncul? Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia Meranti menemukan kajian-kajian sesat di Meranti. Apa kata mereka? Salah seorang dari pemuka tokoh dari kajian tersebut, dia bilang begini, ini masuk dalam aliran sesat juga itu. Apa kata dia? Kata ustadznya itu, berinisial H, saya lupa. Tapi apa kata beliau? Seks bebas itu bisa mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa. Dan itu dalam kajian. Dan dia beragama Islam. Pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Kalau dia paham agama, mesti dia tak katakan demikian. Tetapi uniknya, itu ada pengikutnya. Dan ini tanda, artinya apa? Berkurang sedikit demi sedikit. Dari masa Nabi, ketat. Islam ketat. Agama jelas, panduannya jelas, tempat bertanyanya jelas. Pada masa sahabat mulai muncul Nabi palsu, tetapi masih kokoh, masih kuat. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat mesti bersandar kepada Nabi. Sahabat tidak mau melakukan perbuatan kalau tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi tak buat, sahabat tak mau buat. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mesti persetujuan Nabi. Hanya saja model persetujuan Nabi, ada yang diam, ada yang kemudian mengangguk, ada yang kemudian memang bersifat jahar, jelas. Maksudnya apa? Pengakuan Nabi terhadap perbuatan dia jelas. Atau kadang-kadang Nabi cuma diam. Ada seorang sahabat Nabi kemudian bertanya tentang binatang yang seperti komodo. Seperti komodo. Boleh tidak dimakan? Nabi cuma diam saja. Artinya Nabi tidak membolehkan, tapi Nabi tak melarang. Sehingga para sahabat juga berbeda pendapat tentang pemahaman demikian. Ada yang mengatakan diam itu iya. Ada yang mengatakan Nabi tidak membolehkan, Nabi tidak melarang, tapi Nabi juga tidak membolehkan. Artinya tengah-tengah. Masa Nabi masih hidup. Sahabat tinggal. Begitulah para sahabat. Sahabat sudah tiada, tinggal tabi'in. Makin menjadi-jadi. Sudah mulai perbuatan-perbuatan yang tak pernah terjadi pada masa Nabi muncul. Kalau ada Nabi tinggal sandar. Kalau ada para sahabat tinggal sandar. Sekarang tabi'in. Pada masa tabi'in masih baik. Masih banyak orang-orang yang soleh. Setiap sudut itu orang-orang soleh. Setiap sudut para ulama. Maka para ulama-ulama yang saleh, alim-alim saleh dari tabi'in meninggal sedikit demi sedikit. Tersisa tabi'in. Dari tabi'in meninggal. Tersisalah ulama, asatid, orang-orang saleh, warasatul anbiya. Nah, dalam konteks warasatul anbiya tadi, pewaris para nabi tadi, itu para ulama tadi, orang-orang yang soleh di akhir zaman yurfa. Diangkat oleh Allah, dimatikan sedikit demi sedikit, satu persatu meninggal orang-orang yang soleh. Maka yang tersisa wayathbutul jahil. Nah, dalam konteks inilah yang disebut dengan muncul tanda-tanda tadi, kecil-kecil tanda kiamat tadi. Apa? Kebenaran hilang sedikit demi sedikit, nilai-nilai agama hilang sedikit demi sedikit, perpecahan muncul sedikit demi sedikit. Masa Nabi bisa Nabi atasi perpecahan,
masa sahabat masih bisa diatasi perpecahan, masa Umar bin Khattab masih tidak ada perpecahan, masa Utsman mulai muncul, masa Ali makin menjadi-jadi, masa Muawiyah makin besar sampai saat ini. Sehingga Nabi kata dalam riwayatnya itu, terpecah umatku itu dalam 73 golongan. 73 golongan. Nasrani 71, Yahudi 72, Islam 73. Di antara semua itu 71, 72, 73 yang selamat cuma satu. Yang sisanya di neraka semua. Ahlus sunnah wal jamaah. Bayangkan. Artinya apa? Kelak di akhir zaman itu yang selamat cuma satu. 71 ditambah 72. Sudah berapa tuh Pak? 143. Oke, tak selamat. Karena mereka tak beriman kepada Allah. Kafir. Nasrani kafir, Yahudi kafir. Punya agama masing. Tetapi dari 143 jelas di nerakanya dalam konteks agama kita. Tetapi yang 73 lagi, berarti tersisa 72. 72-nya sesat. 72-nya finnar. Tersisa hanya 1. 72 ditambah 143. Berarti berapa tuh Pak? 200 72 tambah 143 215 kalau saya tak salah. Coba pikir baik-baik Bang. Sekitar 215. Kiasannya banyak sekali manusia-manusia yang tak selamat, yang selamat cuma satu. Bagaimana caranya? Kok bisa seperti itu? Artinya adalah yang berpegang teguh kepada agama, nilai agama cuma sedikit. Dari mayoritas umat muslim itu yang berpegang teguh kepada agama, nilai-nilai agama itu cuma sedikit. Nah, kita itu berharap dari yang sedikit itu kita di dalamnya. Makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Maka perlu kita memahami. Jadi Nabi lahir itu sudah tanda kiamat. Lahir Nabi dalam kitab Armageddon itu sudah tanda kiamat. Maka mulai Nabi lahir sampai Nabi meninggal, sampai matinya orang-orang saleh, diangkatnya ilmu, tersisa orang-orang yang bodoh, itu tanda-tanda kiamat. Baik. Nah, hari ini kita melanjutkan nomor 22. Kata Nabi dalam riwayatnya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tanaqaral qulub wa takhtaliful aqawil wa yakhtaliful ikhwan minal ab wal fid din. Kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling bermusuhan antara satu dan yang lain. Banyak sekali penyebab orang-orang bisa bermusuhan antara satu dan yang lain. Ya baik itu permasalahannya besar, kalau sekarang tak, sikit aja tersinggung lama sakit hati. Kau tadi kan ngambil buah di rumahku gitu. Padahal di halaman rumah. Itu belum tentu halaman rumahnya dia, bisa jadi halaman rumah orang gitu. Mudah tersinggung. Senggol sedikit bacok. Tahu maksud saya senggol sedikit bacok Pak ya? Artinya sedikit saja tersinggung hatinya habis, berantem. Mudah sekali. Kenapa? Hati manusia itu sudah tidak bersih. Hati manusia itu sudah tidak lagi bisa diajak kompromi. Karena apa? Campur maksiat. Hati yang bercampur dengan maksiat itu paling mudah kotornya. Nah, kalau hati yang kotor itu sulit, agak sulit sedikit menerima yang bersih-bersih itu. Bapak Ibu ibaratkan air putih aqua ini, kalau diisi dengan pasir itu sudah tak ada yang mau minum itu. Tidak ada yang mau minum. Kecuali dicampurnya susu ataupun kopi. Kalaupun dicampur susu dan kopi, itu sudah berbeda. Yang tadinya bersih sudah tak bersih lagi. Sudah tak bersih. Begitulah ibarat hati manusia yang bersih dicampur dengan maksiat sedikit saja, mulai menjadi kotor sampai mereka bertobat kepada Allah. Bayangkan. Penyebab mereka mudah bermusuhan apa itu dia? Hati yang sudah tak bersih. Yang kedua, dengan hati yang tak bersih tadi sulit untuk berlapang dada. Sulit untuk berlapang dada. Pengaruhnya kepada otak. Orang yang hatinya kotor
Itu pengaruhnya kepada otak. Pikirannya tak sehat. Pikirannya dah mulai tak sehat. Bawaannya nak mengamuk aja. Sampai ke rumah mengamuk. Dari kantor mengamuk. Dari kantor, dari pasar dia mengamuk. Sampai rumah mengamuk. Anak istri yang tak tahu masalah ikut kena amuk. Artinya apa? Mulai kotor, mulai tak bersih. Maka sedikit demi sedikit manusia bermusuh. Muncul permusuhan dari setiap belahan. Di pasar bisa berantem. Kau ngambil konsumenku ya, kan begitu. Pembeli itu harusnya di tempat aku tadi itu. Kalau kau tak hasut tak mungkin datang ke tempat kau. Begitulah bahasa kita hari ini. Sama Pak, jangan salah. Contoh travel umroh. Ini baru-baru ini berantem tuh travel umroh satu dengan yang lain gara-gara jamaah itu. Jadi jamaah ini sudah mendaftar, bukan mendaftar sebenarnya. Sudah pasang kontrak meskipun belum bayar di salah satu travel. Tiba-tiba ada travel lain, udahlah ke tempat aku aja lah, lebih murah kata dia. Pindahlah jemaah tadi. Setelah pindah jemaah tadi, yang travel ini pula mengamuk. Kau ngambil jemaahku kata dia. Kalau mereka paham konsep agama dan konsep kitabur rizki, mereka tak akan berkelahi. Kenapa? Kata Allah sudah tuliskan itu. Tapi karena mereka tidak mengerti di mulut tapi tak mengerti di hati. Artinya tak pandai belapang dada. Kalau Allah tidak gerakkan hati orang untuk pindah, kira-kira pindah atau tidak? Itu belum tentu dia pindah. Tapi karena Allah yang menggerakkan dia pindah. Bisa jadi ada penyebabnya, ada, bisa jadi. Bisa jadi travel yang pertama tadi, mohon maaf, lambat geraknya, sementara dia butuh cepat, atau ada cacatnya dari travel itu yang dia ketahui sehingga dia pindah. Atau memang mohon maaf, karena kedengkian travel yang satu terhadap travel ini, bisa jadi dia hasut untuk pindah. Dan banyak sekali penyebabnya. Akhirnya apa? Penyebab-penyebab tersebut memicu permusuhan antara satu dan yang lain. Yang terjadi adalah dengan satu jamaah saja itu rela, mohon maaf, travel itu kadang-kadang melakukan perbuatan yang tak baik, saling mencaci, menjelek. Yang travel ini menjelekkan travel itu, yang travel itu menjelekkan travel yang lain. Artinya sudah tak halal yang mereka terima. Kenapa sudah tak halal? Saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Coba bayangkan, karena ingin mendapatkan satu keuntungan. Di mana problem masalahnya? Bapak Ibu bisa nampak kan problem masalahnya di mana? Agama, akhlak, iman. Coba kalau mereka beriman, coba kalau mereka mengerti agama, coba kalau mereka paham tentang kitabur rizki, paham mereka bahwa rezeki itu dari tangan Allah, kira-kira ada nggak yang berantem? Nggak ada Pak. Sama di pasar begitu. Bapak Ibu lihat di Jakarta itu begitu. Yang satu orang mau masuk ke angkot yang lain, padahal sudah ditarik suruh masuk ke angkot dia, tiba-tiba dia pindah ke angkot yang lain. Mungkin karena keneknya ganteng, yang satu jelek, pindah dia. Bisa menimbul pemicu Pak. Bisa menimbul pemicu. Boleh dilihat di Pekanbaru ini, saking ada hasad dan dengkinya, mereka rela melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak dibenarkan oleh agama. Pakai gunderwo, pakai setan, pakai iblis. Biar apa? Laris manis. Biar yang lain tertutup. Artinya apa muncul penyebabnya? Iman. Artinya apa? Tidak punya agama. Artinya apa? Tak punya ilmu. Artinya apa? Kalau bahasa lainnya penyembah setan. Itulah bahasa lebih sederhananya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Dan itu kita lihat betapa setiap pojok itu mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Tidak bisa berlapang dada. Oh iya ya, biarlah rezeki itu tak akan kemana. Mesti Allah tahu. Enak Pak. Tapi kan tak begitu. Tetangga tak bertegur sapa, rumahnya dempet. Rumahnya dempet. Tidak ada pembatas bahkan, cuman dinding tok. Itu pun dindingnya dempet. Tak tegur sapa. Kalaulah begitu, kira-kira kedua belah itu punya keberkahan apa tidak? Tidak ada Pak. Kalau tetangga dengan tetangga samping tak bertegur sapa itu tidak ada keberkahan dalam rumah mereka, itu tidak ada. Sekalipun mana yang benar ataupun yang salah. Karena yang benar setidaknya menurunkan hatinya, menurunkan egonya. Lebih dari 3 hari tak bertegur sapa,
bisa masuk dalam kategori keluar daripada Islam. Artinya apa? Islam mengancam umat muslim yang tidak bertegur sapa dengan sesama mereka. Kekufuran mulai nampak, sifat dalam diri mereka mulai nampak, syaitan mulai berkuasa dalam diri mereka. Artinya Allah sangat mengancam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Baik, karena disebabkan apa? Tak paham agama. Karena disebabkan apa? Hati yang kotor. Maka bersihkan hati. Makanya banyak para ulama mengajarkan tazkiyatun nufus. Artinya apa? Membersihkan jiwa. Ada yang dengan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dan lain sebagainya. Wa takhtaliful aqawil. Mudah sekali berseberangan. Ada orang yang berkata tapi tak menjalankan perkataannya. Ada orang yang tidak bisa istiqamah dari perkataan dia. Manusia-manusia di akhir zaman, kata Nabi, di akhir zaman itu inkonsisten. Apa yang dia ucap belum tentu itu yang dia buat. Apa yang dia ucap bisa jadi besok berubah lagi ucapan itu. Artinya mudah mengingkari. Tanakaral akawin. Mereka saling mengingkari perkataan mereka antara satu dan yang lain. Kadang-kadang saling berbeda pendapat. Muncul debat kusir. ILC contohnya misalkan. Debatnya bagus, tapi di ending daripada itu kadang-kadang bisa bermusuhan. Ada debat-debat kusir yang lain yang menghadirkan, mohon maaf, orang-orang yang mengkerdilkan agama. Ada debat-debat yang lain yang memang sengaja dibangun untuk memunculkan perselisihan dan perpecahan. Perdebatan-perdebatan yang tidak pernah diinginkan oleh agama. Sehingga Imam Al-Ghazali tak mau lagi berdebat itu. Meskipun dulu dia ahli debat, tapi dia tak mau lagi berdebat. Imam Syafi'i pandai berdebat, ahlul jidal, mengerti, pintar, ilmu, cerdas, tapi dia tak mau lagi. Membenci. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan perdebatan itu cuma satu yang mereka inginkan. Kalau aku menang, bahwa perkataan aku lebih didengar. Kalau dia salah, maka dia wajib dan layak untuk dikerdilkan. Itu yang terjadi. Hari ini begitu. Orang berdebat itu pengen tahu mana yang menang, mana yang kalah. Bukan pengen tahu mana alasannya, bukan pengen tahu bagaimana mereka mengambil alasan tersebut. Tidak begitu, ulama begitu. Makanya mohon maaf, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal nggak pernah berbeda pendapat. Meninggal Imam Syafi'i, berbeda pendapat tapi nggak pernah berantem. Meninggal sakit Imam Syafi'i, dijenguk oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehat langsung. Saking senangnya, berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal sakit, dijenguk Imam Syafi'i, langsung sembuh. Artinya apa? Orang itu berbeda pendapat, tapi hatinya bersatu. Tahu dia titiknya. Kalau sekarang tidak, itu masjid punya aku, mazhab kami, mazhab Syafi'i. Yang lain daripada mazhab Syafi'i jangan masuk masjid itu. Nampak sedikit berbeda, hilang cerita. Artinya apa? Pandangan. Masa iya masjid berbeda, cuman beda tembok saja? Yang satu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau tak pakai mazhab, yang satu mazhab Syafi'i. Corong tuh adab kan begini ya. Kira-kira tidak mungkin pula kita bilang itu masjid dirar. Karena nggak mungkin Bapak Ibu. Begitu keadaan kita hari ini. Perbedaan pendapat itu berlapang dada. Beribu-ribu para ulama mengatakan itu, berlapang dada dengan pendapat orang lain. Hari ini orang tak mau menerima pendapat orang itu, tak mau. Pokoknya pendapat aku paling betul, kata guru aku begitu. Bukan kata gurumu, kata nafsumu. Karena gurumu bilang menghargai pendapat orang, tapi Anda tidak mau menghargai pendapat orang. Itu masalah kita hari ini. Diingatkan, sakit hati karena merasa lebih hebat. Kalau tak diingatkan, kita yang berdosa. Nah, sekarang ingatkan saja. Kalau sudah kita ingatkan, mereka mau terima tak urusan. Artinya kita sudah mengingatkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi mudah, perpecahan itu mudah muncul. Karena apa? Tak sejalan. Maka kata para ulama begini, kata guru saya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara muslim itu dengan muslim yang lain, itu cuma satu, cara pandang hidup. Yang satu cara pandangnya dunia, yang satu cara pandangnya akhirat. Itu akhirat dan dunia tidak bisa dicampur. Kayak minyak dan air, itu mesti terpisah.
Tidak bisa dicampur. Dan gak akan bisa nyatu. Yang satu tujuannya dunia, yang satu tujuannya akhirat. Yang satu masuk masjid pengen ada duitnya, yang satu mau ngurus masjid karena ikhlas. Itu gak akan nyambung itu. Yang ngurus masjid pengen ikhlas, yang satu ngurus masjid karena ada duit, itu gak akan nyambung. Yang dicari apa? Bagaimana caranya menyingkirkan yang mukhlis ini? Mesti begitu. Iya. Yang satu mengerti agama, tujuannya akhirat. Dalam segala macam. Ada ulama yang benar, ada ulama yang tak benar. Ulama yang tak benar, dia akan menyingkirkan ulama yang benar. Ulama yang benar karena dia mukhlis, ya sudahlah. Artinya apa? Tidak akan ketemu. Titiknya itu tidak akan dapat. Karena apa? Karena itu tadi. Saling berseberangan antara satu dengan yang lain. Cara pandang itu tadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Maka bahasa Nabi dalam riwayat yang lain dalam kitab yang sama, irtafa'atil aswat, kata Nabi. Di dalam masjid itu kelak orang-orang di dalam masjid akan saling mengangkat suara. Terjadi perpecahan. Terjadi, mohon maaf, bahkan sampai tonjok-tonjokan. Lempar-lemparan. Artinya apa? Orang-orang di dalam masjid tak menjaga lagi etika. Orang-orang di dalam masjid tak lagi menjaga adab. Karena apa? Karena tak punya iman, tak punya akhlak, tak punya adab, tak punya ilmu. Mereka punya ilmu, tak punya adab. Mereka tak punya iman. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam masjid bukan menjaga etika dalam masjid, tapi justru, mohon maaf, menghancurkan masjid. Makanya Bapak Ibu, memang agak sulit sedikit. Hari ini memang mengurus masjid itu butuh perjuangan. Kenapa saya katakan butuh perjuangan? Kalau tak ada duit, tak ada yang mau ngurus masjid. Duit masjid itu kasnya nol. Satu pun tak akan ada yang mau mendekat. Tak usah, saya lah jadi ketua masjid, tak usah. Yang lain aja. Tapi kalau sudah banyak saldonya, aku mau. Semua orang mau jadi pengurus masjid. Coba bayangkan itu. Itu karena apa? Beda orientasi. Yang satu ikhlas, yang satu tak ikhlas karena ada duit. Ini yang harus kita perhatikan. Karena perjuangan. Ngurus masjid itu juang. Baik. Wa yakhtaliful ikhwan minal ab wal fid din. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini fenomena yang muncul adalah hari ini mudah sekali kita nampak ada orang-orang yang nikah beda agama. Satu atap beda agama. Artinya 1 tahun yang lalu kalau saya tak salah, atau 2 tahun yang lalu, pernikahan beda agama itu dilakukan oleh seorang staf ahli kepresidenan kalau saya tak salah. Nikah beda agama terang-terangan. Artinya secara tidak langsung dia sedang melanggar aturan agama dan undang-undang. Bayangkan aturan agama dipermainkan secara terang-terangan. Kata Nabi tak salah kalau Nabi berkata demikian. Orang-orang saling, aku cinta pada dirimu. Ini cinta nih yang menjadi masalah sekarang. Nafsu setan. Rela dia mengorbankan agamanya demi cinta. Padahal cintanya tak ikhlas-ikhlas juga itu. Tidak ikhlas itu. Kalaulah manusia cintanya karena Allah, tidak mungkin dia korbankan agamanya. Itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Mesti dia lebih pilih agama daripada ayang-ayangnya itu. Ini sekarang ini fenomena. Ada salah satu daerah itu di Riau ini, itu isinya dalam satu kampung itu beberapa kakak itu isinya memang nikahnya beda agama itu. Yang bapaknya agamanya Kristiani, ibunya agama Islam. Justru ada sebaliknya, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama yang lain. Dan itu akur kami Ustaz. Makanya Pak Ustaz, nikah beda agama ini itu adalah toleransi tertinggi. Saya bilang itu bukan toleransi tertinggi, itu fenomena kiamat. Kenapa kita katakan fenomena kiamat? Agama melarang nikah beda agama, kita memunculkan pernikahan. Agama melarang keras nikah beda agama, kecuali ahlul kitab. Ahlul kitab itu dulu, sekarang tak ada lagi. Lain waktu kita bahas siapa ahlul kitab itu, biar Bapak Ibu tahu ahlul kitab itu ada nggak atau tidak sekarang ini. Sudah biasa orang nikah beda agama hari ini, sehingga yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu, dampak daripada nikah beda agama itu berat. Kalau bapaknya Islam, ibunya Kristen misalkan, maka anaknya itu kalau beragama Islam anaknya,
bisa dinisbatkan ke bapaknya. Kalau tidak, dia tak bisa berhak bapaknya menikahkan. Nah, coba bayangkan. Bukan hanya itu, permasalahan waris tak berhak dapat. La yarithul kafir muslim wala muslim kafir. Orang muslim tak berhak mendapatkan harta waris dari orang kafir. Orang kafir tak berhak mendapatkan harta waris dari muslim. Anak bapak tak bisa menikahkan anak, anak tak bisa juga menikahkan kakaknya kalau beda agama. Dampaknya berat, Pak. Apalagi sekarang. Yang penting kalau tes DNA dia jelas bapaknya siapa. Tes DNA itu bukan berarti menghalalkan yang haram. Memang tes DNA itu pengakuan, tapi tak bisa menghalalkan yang haram. Oh, si anu itu anak siapa? Ini anak hasil zina tuh. Kalau secara tes DNA terakui, tapi coba secara Islam, anak hasil zina, boleh atau tidak dinisbatkan kepada bapaknya? Tak boleh. Boleh tak dapat warisan? Tak boleh. Apa gitu bahasa agama? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sehingga dampaknya berat Bapak Ibu, besar nikah beda agama itu. Hari ini nikah beda agama ada biasa, toleransi. Justru kalau ada yang melarang nikah beda agama, intoleran. Nah, bayangkan tuh bahasanya. Dah jelas banyak orang-orang bermunculan yang sok mengerti agama, boleh nikah agama, boleh. Kata mereka begitu. Ternyata setelah dicari tahu siapa mereka, kaum liberal. Orang-orang yang sok mengerti agama, tapi pada hakikatnya mereka nggak mengerti agama. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menjauhkan nilai-nilai agama dari kita. Hari ini Bapak Ibu tolong perhatikan betul anak-anak kita. Kau mau nikah dengan siapa nak? Dengan si anu tuh ganteng dia, Bu, baik akhlaknya. Apa agamanya nak? Mohon maaf tapi agamanya bukan dari golongan kita, Bu. Tidak. Lebih baik kau mati daripada tak usah nikah. Daripada nikah lebih mati. Kata anaknya, ini bukan orang tuaku ini, kata dia. Harus begitu. Kalau tidak orang tuanya melemah. Oh iyalah. Kalau mama tidak izinkan aku nikah dengan dia, aku nikah lari, kata dia. Kena ancam begitu, ayolah nak nikahlah. Nah, ini kadang-kadang kelemahan kita. Rela kita. Memang hidayah itu di tangan Allah, betul. Kita akui hidayah itu di tangan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang menjadi masalah adalah kalau anak kita keluar dari agama kita, dari agama ibu bapaknya Islam. Tapi kalau orang itu yang masuk ke dalam agama itu yang kita terima dengan baik, artinya kita menampung mereka. Di salah satu daerah di Riau ini ada orang masuk Islam cuman karena ingin nikah. Lepas nikah ya sudah, ya Islam KTP itu tadi, Islam abangan jadinya Islam KTP. Solat mencuri iya, nyabung ayam oke, maling oke, khamar jalan, judi oke. Apalagi itu togel oke. Nah, bayangkan, itu muslim. Kenapa masuk Islam terpaksa tadi? Aku pengen nikahi anak itu, pokoknya cantik dia. Pokoknya besok aku masuk Islam tak apa-apa. Nah, tapi kita berharapnya ketika dia masuk Islam ternyata dia dapat kecipratan hidayah yang benar. Akhirnya masuk Islam yang sesungguhnya. Tak jadi dia main, bisa jadi. Ada wanita yang salehah mampu meluluhkan hati suaminya, yang tadi cuma masuk Islam pura-pura bisa jadi Islam yang beneran. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tak mampu berjuang membuat orang lebih baik, sebaiknya carilah yang sepadan dengan kebaikan kita. Kenapa demikian? Karena kita takut kita tak sanggup nikah dengan preman misalkan. Kalau kita tak sanggup membuat dia lebih baik, kita yang ikut Pak. Tapi kalau kita sanggup berjuang lillahi ta'ala, itu bagus. Aku pengen menikahi perempuan yang mohon maaf itu yang bekas PSK itu. Aku nikahi dia, biar dia tobat. Satu itu, rupanya imannya goyah. Nah, ini yang kita takutkan Pak. Bapak Ibu sekarang boleh lihat, prostitusi online sekarang tuh berkeliaran di mana-mana. Dulu enak, tahu kita satu titik Doli, tahu kita satu titik di Yogyakarta tuh apa namanya, saya lupa tempatnya. Ada satu titik di Pekanbaru ini ada. Alhamdulillah lah, mungkin tak tahu aja. Ada titik-titiknya, tahu kita ada titik-titiknya. Kalau sekarang tak, semua digusur, betul. Ternyata yang di online lebih merajalela. Lebih merajalela. Apa maksudnya lebih merajalela itu? Mudah ditemukan, mudah diakses, tinggal telepon saja, tinggal WA, tinggal chat, tinggal
TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Di mana bang? Kita ketemu di mana? Oh di hotel A aja deh. Oke. Jangan salah Bapak Ibu, prostitusi online sekarang di mana-mana. Artinya apa? Perzinahan yang merebak di mana-mana yang kemarin kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Zina di mana-mana. Orang-orang berbuat zina. Sekarang orang yang nikah beda agama zina apa tak zina? Zina. Nikah beda agama tuh zina. Kalau dia agama dia Ustaz, itu lain cerita. Jangan urusan agama orang. Agama kita yang kita urus. Yang agama kita saja nikah beda agama zina, apalagi agama yang lain. Itu kan kita tidak pandang, karena mereka tak beriman kepada Tuhan kita. Artinya nikah beda agama itu zina. Maka hati-hati. Berarti anak yang lahir itu anak zina Pak Ustaz. Itu yang menjadi masalah kita hari ini Pak. Anak-anak hasil perzinahan itu kasihan anaknya, sehingga didapat label, kau anak zina kau nih. Nah, itu yang menjadi masalah. Wajarlah karakter kau kayak gini. Bapak kau dengan ibu kau zina, katanya. Yang tak boleh itu begitu. Jadi anak tu tidak tahu menau Pak. Yang salah bapak ibunya, bukan anak tu tidak tahu menau. Sesuatu yang lahir dari rahim seorang wanita itu fitrah, suci. Jadi jangan dinisbatkan perbuatan orang tuanya kepada anaknya. Hanya saja yang tidak bisa kita pungkiri, al-waladu sirru abihi. Seorang anak itu akan menularkan sifat bapak dan ibunya. Nah, jadi pandai-pandailah membuat anak tersebut, masukkan anak itu. Kalau memang tahu hasil dari hubungan yang tidak resmi, maka anak tersebut masukkanlah ke tempat atau lingkungan-lingkungan yang baik. Kenapa demikian? Biar dia bisa tobat dan biar dia bisa berubah. Karena kalau dia masuk dalam lingkungan, mohon maaf, orang tuanya yang tidak benar, maka anak ini mesti akan tidak benar. Karena al-waladu sirru abihi. Seorang anak itu akan mengikuti apa yang dibuat oleh orang tuanya. Baik, baru nomor 22, belum jadi kita maju-maju lagi Pak. Sekarang nomor 23. La taqumu as-saa'ah hatta tuttakhadal masajidu qanatira. Ini tadi nih, udah kita sebutkan nih. Banyak yang sakit hati, banyak yang tak suka dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Masjid dijadikan tempat mencari kepentingan. Masjid digunakan untuk mengisi perut. Banyak orang begitu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu orang berdatangan ke masjid. Mau ngapain? Cari kepentingan. Pasang karpet karena ada mau. Tak jadi. Gulung balik karpet itu. Ada maunya, mencari penghormatan ke dalam masjid. Yang masuk non muslim karena punya banyak duit, cium tangan, masuknya ke masjid. Tapi kena cium tangannya. Masjid dijadikan tempat wasilah untuk mencari kepentingan. Masjid itu suci dari manusia-manusia yang tak berakhlak, tak beradab, tak beriman. Jangan kotori masjid itu dengan manusia-manusia munafik. Karena di dalam masjid banyak manusia munafik juga. Artinya adalah kita yang mengerti, bersihkan masjid dari itu. Manusia-manusia munafik. Memang harus berjuang, harus. Kalau tak mau dikuasai. Zaman dulu begitu, zaman bien, kata orang Jawa. Masjid dirar itu memang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam. Jangan pula bermunculan masjid-masjid dirar. Orang-orang kaum Yahudi itu senang deh. Orang-orang, mohon maaf, punya duit itu senang. Menghancurkan umat muslim itu senang, kata dia. Bangun aja masjid dia besar, dari kita duitnya, apa kata kita ngikut tuh, kata dia. Begitu dia Pak. Jadi sekarang nih orang kaya punya banyak duit, dia memanfaatkan. Dibangunnya masjid, sehingga citranya muncul. Padahal dia mohon maaf, kadang-kadang dia punya kepentingan. Aku kasih kau duit 2 miliar, bangunlah masjid. Soleh bapak tuh, baik bapak tuh, besok bapak tuh kita pilih. Tahu-taunya manusianya punya kepentingan. Yang habis siapa? Kita. Ketika kita tak sejalan dengan dia, kemarin kan kau kasih duit untuk bangun masjid. Itu duit aku, itu masjid aku. Besoknya dihancurnya Pak, dijualnya masjid itu. Tertulis di situ. Ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Bermunculan sedikit demi sedikit permasalahan masjid itu. Adalah masjid yang nak dijual. Bayangkan nih permasalahan wakaf. Anak yang tak mengerti agama tuh begitu susahnya.
Bapaknya semasa hidup sudah mewakafkan tanah, hanya saja kesalahan itu mungkin tetap ada. Artinya apa? Mungkin tidak tertulis. Nah, ini masalah nih Bapak Ibu. Kalau perwakafan tanah untuk masjid tidak tertulis, anak tadi, mohon maaf, ini kasusnya sudah sering terjadi nih. Kata anaknya, ini tanah bapakku, aku punya hak. Mana surat wakafnya? Tidak ada. Siapa saksinya? Tidak tahu. Kalaupun ada saksinya, tapi tidak ada suratnya, tak kuat juga. Akhirnya kata anaknya, ini surat tanahnya jelas tidak diwakafkan, ada sama saya. Mulai besok masjid ini tutup. Masjid ini kami jual, kata dia. Nak kami hancurkan, kami jadi rumah. Kalau ada yang begitu itu memang paling kualat itu. Celaka. Loh iya memang begitu, Bu. Orang yang menghancurkan masjid itu celaka, kecuali masjid itu masjid dirar. Masjid dirar memang harus dihancurkan itu. Kalau Bapak Ibu nampak ada masjid kemudian memunculkan, menyalakan api permusuhan, itu masjid dirar namanya. Tapi sekarang kan tak ada, tempat sholat semua di dalam masjid, di luar masjid kita tak tahu. Dalamnya baik semua, keluar masjid itu tak tahu kita. Tapi kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap orang-orang yang keluar dari masjid itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dalam masjid. Sholat mereka, keluar dari sholat mereka menjalankan apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dituntun oleh syariat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Masalah masjid ini Bapak Ibu, permasalahan masjid itu komplikasi. Yang tadi kita sampaikan, ketika masjid tak ada duit, tak ada yang mau. Ketika masjid itu mohon maaf jendelanya tak ada, alhamdulillah Pak, ada beberapa masjid sampai hari ini kadang-kadang kita miris. Apa itu mirisnya? Cuman duduk di tengah jalan tuh narok kantong tuh, bang sedekah untuk masjid, yang dikasih 1.000, 2.000, alhamdulillah sih mereka kasih. Tapi uniknya adalah mohon maaf, pembangunan masjidnya sampai 10 tahun tak jadi-jadi. Itu tak ada yang mau ambil urus itu. Baik RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, tidak punya perhatian itu. Yang uniknya lagi kadang-kadang mohon maaf, ketika mendekat pilkada, masjid mana yang belum jadi, berdatangan masukkan proposal. Ternyata kadang-kadang pencitraan aja, masuknya tapi keluarnya tak tahu kapan. Kadang tak keluar-keluar. Nah, kita berharapnya orang-orang yang di sana itu mereka tidak hanya sekedar ngomong gitu. Mereka benar-benar melakukan hal demikian biar tidak pencitraan gitu. Ya setidaknya pencitraan yang benar gitu loh. Jangan pencitraan tapi tidak benar. Bapak Ibu boleh lihat kalau jalan ke daerah. Datanglah ke daerah itu. Satu masjid 10 tahun tak jadi-jadi. Tiang ini, satu tiang aja bisa sampai 2-3 tahun. Dari mana duitnya? Ah, ini dari apa tadi? Bakul tadi. Cobalah kalau umat muslim itu punya perhatian, tahu dia kalau itu rumah agama, tahu dia itu rumah Allah, dia tidak akan membiarkan hal demikian Pak. Tidak akan. Ulurkan tangan. Mengulurkan tangan harusnya begitu. Bapak Ibu saya kasih tahu. Bapak Ibu pernah minum aqua kan? Yang merek aqua. Dulu Bapak Ibu, dulu itu pendapatan dari situ itu digunakan, mohon maaf CSR-nya itu digunakan untuk bangun gereja. Digunakan untuk bangun gereja itu. Nah, ini kalau tidak kuat Bang, tolong dipotong nanti. Kalau Bang tak kuat, tapi kalau kuat ya. Tapi ini live streaming ya. Nikmati aja lah Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu. Mereka dananya jelas. Kalau untuk membangun rumah ibadah mereka tuh cepat banget. Nggak perlu ngemis itu. Ini kita miris Pak. Rumah ibadah tempat dia sholat, rumah Allah, rumah Tuhan mereka. Itu sampai ngemis pengurus masjid untuk bangun masjid. Bayangkan. Sudah jadi masjid kena singkirkan pula lagi. Nah, ini yang menjadi miris kita hari ini. Makin jadi. Karena sudah jadi masjid, kau tak perlu lagi gitu dia. Biar kita ganti pengurus baru. Coba bayangkan tuh. Yang berjuang siapa, yang pengen dapat nama siapa, itu yang hari ini terjadi Bapak Ibu. Bayangkan susahnya Pak. Membuat pagar bertahun-tahun. Alhamdulillah sudah jadi lantainya. Sudah jadi lantainya, bukan mau sholat di situ, malah dicaci maki. Masjid itu belum jadi, tempat lain aja sudah ada AC. Bukan dia malah bantu, tapi justru malah mencaci, memaki, menggusur, menggeser, dan lain sebagainya. Sifat pejuang itu penting, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Kita punya nabi, semangat hijrahnya tinggi. Kita punya nabi, semangat juangnya tinggi. Kita punya para sahabat, semangat juang mereka tinggi. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita semangat itu. Tak mampu kita berjuang dengan materi, mampu kita berjuang dengan omongan. Apa maksudnya?
Tuh bapak ibu masjid di sono belum jadi, tolong bantu. Gerilya pak, promosikan masjid itu biar cepat jadi. Itu yang penting. Hari ini tak begitu. Nengok masjid itu tak jadi-jadi, justru malah dicelanya. Nah itulah pengurusnya si Anu tuh, makanya lambat pembangunan tuh. Coba pengurusnya si Anu tuh cepat tuh. Pas si Anu tuh jadi, bukan cepat malah hancur, malah terbengkalai. Banyak pak begitu. Jadi sayang pak, kasihan kita hari ini. Masjid-masjid datang kemana-mana cuman mengemis untuk minta pembangunan. Padahal di sekeliling rumah mereka orang rumahnya bertingkat, tapi masih bisa masjid mengemis. Itu malu, hina kita. Orang-orang yang rumahnya di sekeliling itu bertingkat Islam, dia rumahnya bertingkat, bakhil mereka. Kalau melihat masjid terbengkalai, imam masjid tak terbayar, berarti orang-orang yang di sekeliling itu bertanggung jawab. Itu besar tanggung jawabnya. Dikategorikan bakhil, bukhola, bakhil itu. Bukhul itu artinya bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Kalau bahasa lainnya apa namanya? Sampilia. Iya enggak sampili, apa nama? Loki, kedekut. Nah, itu dia. Kedekut. Jadi Bapak Ibu begitu kita. Bapak Ibu boleh tengok itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kalau di kota ini mungkin kita tak nampak lagi bakul tengah jalan untuk masjid. Tapi kalau Bapak Ibu jalan ke daerah masih kita nampak. Masih kita lihat. Pertanyaan kita adalah kemana para punggawa-punggawa kita? Tokoh masyarakatnya kemana? Tokoh agamanya mana? Pemimpinnya mana? Orang-orang anggota dewannya kemana? Tidak miris mereka melihat masjid kemudian mengangkat keranjang, tolong, kasih. Itu bahasanya kan begitu. Sampai bertahun-tahun tak jadi-jadi. Bukan karena, mohon maaf, masjid itu bukan karena dapil ya, ingat ya. Masjid bukan karena dapil. Masjid itu tanggung jawab semua umat muslim. Semua. Bukan ketua masjid. Tanggung jawab masjid itu semua umat muslim. Bukan ketua masjid. Ketua masjid cuman untuk pengkoordinir saja. Yang lainnya punya tanggung jawab. Kotor masjid itu semua umat muslim punya tanggung jawab. Ini kok kotor nih, masjid nih kok busuk kali. Jangan berani protes, bersihkan. Ini bangunnya protes saja. Bersihkan tak mau. Dah kayak raja saja datang ke masjid. Siapa lo? Kan begitu. Di dalam masjid Bapak Ibu tidak ada perbedaan, semua sama. Sekalipun presiden datang ke Masjid Jamiatul Zahidin itu, kalau memang masbuk aja. Nggak usah dibagi tempat, ditunggu dulu. Ditunggu sampai waktu udah mau habis, baru datang presiden tadi. Nggak bisa begitu. Di masjid, di soft ini semuanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang muslim. Siapapun berhak mendapatkan soft pertama, kedua, ketiga. Bukan berarti, ini tempat wali kota nih. Ini tempat gubernur. Tak ada. Semua sama. Kecuali gubernur itu atau wali kota itu sebagai khotib. Bolehlah. Karena kalau ke belakang agak jauh sedikit, tinggal maju. Tapi kalau tetap masbuk, ya masbuk aja. Nggak bisa pak. Kalau masbuk. Kalau ustadznya masbuk, ya udah di belakang. Jangan mengharap memaksa untuk di depan. Harus begitu. Iya. Itulah perbedaannya. Di dalam masjid tidak ada sedikit pun perbedaan. Mau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Wad'i, dan lain sebagainya. Sama. Masuk dalam masjid semuanya sama. Tak ada perbedaan sedikit pun. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Baru masjid nih Pak. Tak apa kan? Fala yusjada lillahi fiha. Mereka masuk ke dalam masjid memang bukan untuk menyembah Allah. Mereka masuk ke dalam masjid mencari kepentingan. Mereka masuk ke dalam masjid untuk berebut jabatan. Mereka masuk ke dalam masjid untuk ngapain? Untuk memporak-porandakan masjid. Kalau yang masuk ke dalam masjid itu orang munafik, dah tahu Bapak Ibu ciri-cirinya orang munafik. Salatnya malas, kerjaannya mengadu domba, kerjaannya suka mencaci dan memaki, merusak. Yang sudah baik dijadikan tak baik, yang sudah tidak baik semakin hancur. Itu kerjaan mereka itu, kaum munafik itu. Nah masuk orang-orang ke dalam. Orang-orang seperti itu kalau masuk ke dalam masjid, yatabaha fihi, berbangga-bangga diri. Orang-orang yang masuk masjid berbangga-bangga diri karena harta mereka, merasa menganggap mereka yang sudah punya. Ini kan masjid dulu aku yang bangun nih. Paling tidak 2 miliar dulu aku kasih nih. Ada masuk ke dalam masjid itu baunya udah begini tuh. Jalannya. Untuk apa? Sini, cium tangan.
Ya Allah ya Rabbi, hati-hati Bapak Ibu yang punya harta, ikhlas karena Allah. Kami tak salah, kita berharap para dermawan-dermawan, tapi jangan kedermawanan itu Anda manfaatkan sebagai sebuah kesombongan. Itu yang menjadi masalah. Orang-orang tidak sholat, maksudnya apa? Kenapa mereka tidak sholat di dalam masjid? Karena mereka masuk ke dalam masjid mencari kepentingan, membangga-banggakan diri, menganggap diri paling alim, paling soleh, paling baik, sehingga paling kaya dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka merusak nilai-nilai etik dalam masjid. Mereka merusak nilai-nilai adab dalam masjid. Mereka tak beriman. Mereka adalah orang-orang munafik. Baik. Kemudian, wa hatta yab'atsal ghulamu syaikha baridan bainal ufuqain, sehingga kelak di dalam masjid itu muncul, karena ingin terjadinya penguasaan tadi, aku kubu si A, imam kami si Anu. Dalam masjid bisa sholat dua, jadi 2 kali sholat jamaah. Yang satu jamaah masjid sebelah sono, artinya dalam satu masjid sholat 2 jamaah. Itu bukan lagi tercela, sungguh sangat tercela. Yang satu, mohon maaf, aku tak sejalan dengan imam itu, udahlah kami sholat di pojok sana, imamnya si Anu, mazhab kami A. Yang satu sholat di sana. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalaulah sampai terjadi seperti ini di dalam masjid, ada 2 kali sholat jamaah, ada 2 kubu sholat jamaah, artinya apa? Masjid itu sedang sangat tidak baik, sedang dalam bahaya, sedang dalam penyakit yang sangat-sangat dramatis. Hari ini begitu. Banyak kita temukan masjid-masjid itu terpecah. Aku bukan golongan si Anu, tapi aku golongan si B. Aku bukan golongan si B, tapi aku golongan si C. Apalagi kalau dalam masjid itu sholatnya sudah 3, 4. Di mana sholatnya mazhab A? No, sono. Mazhab B, sono. Mazhab C, depan. Mazhab D, belakang. Yang di depan mazhab siapa? Nggak pakai mazhab, kata dia. Nah, coba bayangkan Pak. Artinya apa? Itu kiasan Bapak Ibu, kiasan. Bermunculan orang-orang kelak di akhir zaman, kata Nabi, yang masuk ke dalam masjid itu mereka hanya bertujuan untuk memecah belah umat saja. Mereka tak punya peran untuk mengembangkan nilai-nilai agama, tapi justru mereka meredupkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid itu tombak peradaban hari ini. Masjid itu bertujuan untuk membangun peradaban. Nilai-nilai agama hari ini itu sangat nampak di dalam masjid. Kalaulah di luar masjid sulit untuk kembali meningkatkan, memunculkan, mengembangkan, menumbuhkan nilai-nilai agama, sulit. Apalagi di pasar, berat cobaannya. Kalau dalam masjid tidak, mudah. Nah, kalau yang di dalam masjid sudah diporak-porandakan, apalagi di luar. La masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu kunci masjid. Bukan masjid dirar. Dua-duanya di dalam Al-Qur'an. Satu masjid dirar untuk dihancurkan, yang satu tujuan masjid itu untuk menciptakan ketakwaan. Kalau ada orang masuk masjid justru keluar masjid semakin brutal dia, berarti memang bukan sholat dia dalam itu. Masuk ke dalam masjid dia sholat, habis sholat keluar ternyata bawa kotak infak. Cuman tak tahu, orang tak tahu, rupanya kotak infaknya kosong. Nah, itu yang terjadi di salah satu masjid di Pekanbaru hari ini Bapak Ibu, Masjid Nurul Yakin. Kena maling, ternyata yang diambil bukan infak masjid. Kalau saya tak salah infak masjid apa infak anak yatim begitu. Enggak, masjid Nurul Yakin. Hah? Iya kan? 3 kena. Untung yang masih yang kecil-kecilnya, kata pengurus masjid. Saya bilang, ya Allah, itu betapa sakitnya hati yang ambil itu. Yang diambil ternyata. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disitulah peran kita Bapak Ibu untuk mengembangkan masjid ini kembali. Kita tumbuh kembangkan nilai-nilai agama dari masjid. Insya Allah kelak dari masjid inilah muncul peradaban-peradaban. Muncul dari masjid ini orang-orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la masjidu ussisa 'ala taqwa. Kita dalam masjid ini untuk membangunkan ketakwaan. Di luar daripada masjid ini tujuan kita menjaga nilai-nilai. Jadi ketika kita keluar dari masjid, kita menjaga nilai-nilai yang ada di dalam masjid ini keluar. Kita bawa keluar, kita terjaga. Bukan semakin kita kotor di luar masjid.
Dalam masjidnya sucinya minta ampun, keluar masjid hilang sucinya, tinggal debunya lagi. Nah, ini yang menjadi masalah kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau ditanyakan. Kita kasih pertanyaan satu orang, Bapak atau Ibu-ibu. Kalau Ibu ini insyaallah tidak ada. Dah aman tuh, Ustaz, aman tuh. Iya Bu, aman Ibu-ibu ya? Aman Bu? Aman insyaallah. Apa Bapak aman ya? Baik, kalau tidak ada kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, subuh hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian apa yang kita sampaikan ada benarnya menurut kita dan di sisi Allah, sehingga bisa menjadi penuntun kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.